Masinis jaga malam melihat alarm air tinggi di bilga dan pergi untuk memeriksa. Dia membuka pintu kedap air ke ruang mesin tambahan dan melihat dinding air mengalir deras dari ruang kemudi. Alaska Ranger dibangun pada tahun 1973 oleh galangan kapal McDermott di Louisiana sebagai kapal suplai lepas pantai. Awalnya kapal ini bernama Ranger. Kapal suplai lepas pantai memiliki dek datar yang mendukung pekerjaan minyak lepas pantai, memindahkan jangkar, membawa suplai, dan berfungsi sebagai kapal penyelamat. Kapal ini memiliki panjang 58 meter dan lebar 12 meter dengan kedalaman draft 8,5 meter di bawah garis air. Kapal ini memiliki dua mesin diesel 16 silinder yang masing-masing menghasilkan 3.520 tenaga kuda. Pada tahun 1987, perusahaan perikanan Alaska membeli Ranger dan mengirimkannya ke United Marine Shipbuilding di Seattle untuk dilakukan konversi besar-besaran menjadi kapal troll pabrik. Kapal tersebut dibongkar hingga ke geladak utamanya dan dibangun kembali dengan lantai pabrik tertutup serta dek tempat tinggal baru di atasnya. Pelat baja di sisi kapal dinaikkan 2 tingkat untuk menutupi struktur baru tersebut. Peralatan penangkapan ikan yang lengkap ditambahkan, termasuk rem buritan, menara gantri, dan sistem troll. Setelah hampir 2 tahun, pada bulan Mei 1989, kapal ini diluncurkan kembali sebagai Alaska Ranger dan bergabung dengan armada kapal troll pabrik yang terus berkembang di Alaska. Banyak kapal troll di Alaska merupakan kapal suplai yang telah diubah. Meskipun kapal-kapal tersebut dirancang dan dibangun untuk perairan teluk yang relatif lebih tenang dan hangat, industri minyak memiliki kelebihan kapal dan perubahan aturan yang mengatur kapal penangkap ikan membuatnya menjadi pilihan yang terjangkau. Kapal troll pabrik milik perusahaan perikanan Alaska dan sekitar 20 kapal lainnya di Laut Bering dan Kepulauan Aleutian merupakan bagian dari armada Amandemen 80 yang dimulai pada tahun 1982. Amandemen 80 adalah program perikanan yang mengatur kuota, konservasi, dan keberlanjutan. Program ini memberikan lisensi kepada sekelompok kapal troll pengolah yang dibangun sebelum tahun 1990 untuk mengelola kuota mereka sebagai koperasi, bukan per kapal. Program ini ditujukan untuk kapal-kapal lama yang dirancang untuk tangkapan tertentu, bukan kapal troll baru dengan fasilitas pengolahan yang lebih besar dan fleksibel. Hal ini memungkinkan kapal-kapal troll lama tetap beroperasi, alih-alih digantikan, meskipun usia, kelelahan material, dan modifikasi yang mereka alami. Kapal troll pabrik dapat mengolah, mengemas, membekukan, dan menyimpan hasil tangkapan mereka, yang memungkinkan mereka beroperasi di wilayah terpencil Laut Bering cukup jauh dari dukungan pencarian dan penyelamatan. Kapal-kapal yang beroperasi di wilayah ini dapat menghadapi es laut, bukan es kutub yang tebal, tetapi mereka tetap membutuhkan bagian lambung yang diperkuat. Selama konversi Ranger menjadi kapal troll pabrik, galangan kapal memasang pelat logam tebal yang membentang sekitar 1,2 meter di bawah dek pabrik hingga garis air. Pemiliknya, perusahaan perikanan Alaska, berasumsi bahwa penguatan es ini telah mengesahkan Alaska Ranger untuk berlayar di perairan es. Selama proses konversi, buritan di belakang dek troll dibangun lebih tinggi untuk meluncurkan peralatan dan mengangkut ikan ke atas kapal. Peralatan yang digunakan di atas Alaska Ranger memiliki 4 pintu troll baja yang berfungsi seperti sayap untuk membentangkan jaring lebar dan pemberat-berat untuk menjaga bagian bawah jaring tetap terbuka di tengah air. Peralatan di buritan sering mengalami benturan dari pintu troll, pemberat, jaring, dan hasil tangkapan yang diangkut melalui rem buritan, seringkali membentur kedua sisi tanjakan tersebut. Jadi, pelat pelindung dilas di kedua sisi tanjakan untuk mengurangi kerusakan. Pelat-pelat yang bilas di atas logam yang sudah ada itu meninggalkan celah kecil antara struktur kapal dan pelat baru di bagian paling belakang kapal, yang disebut ruang kosong buritan atau transom luar. Ruang kosong buritan adalah ruang tertutup yang memberikan daya apung bagi kapal. Ruang tersebut diperiksa dari luar dan dari dalam untuk memastikan keutuhannya. Pada tahun 1991, Alaska Ranger menambahkan nozzle cord untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nozzle cord adalah saluran di sekitar baling-baling yang meningkatkan efisiensi pada kecepatan rendah dan melindungi tepi bilah baling-baling. Alaska Ranger menggunakan 2 kemudi sekop konvensional, satu di belakang setiap baling-baling yang dioperasikan dari ruang kemudi dengan sistem elektrohidrolik.
Setiap batang kemudi berada di dalam tabung kedap air yang membentang dari plat lambung bawah di bawah ruang mesin kemudi. Dasar setiap tabung kemudi dilas ke lambung kapal. Ranger menggunakan baling-baling dengan pitch yang dapat dikendalikan secara hidrolik. Baling-baling normal yang biasanya langsung terbayang memiliki pitch tetap. Kapal membalikan arah melalui gearbox yang mengubah arah putaran baling-baling. Baling-baling dengan pitch yang dapat dikontrol mengatur sudut setiap bilah sehingga air didorong ke satu arah atau arah lain saat sudut bilah baling-baling berubah. Pitch positif menggerakkan kapal maju, pitch negatif menggerakkan kapal mundur, sementara poros baling-baling berputar ke arah yang sama. Baling-baling pitch yang dapat dikontrol pada Alaska Ranger menggunakan sistem kontrol elektrohidrolik yang dioperasikan dari anjungan. Awalnya, setiap baling-baling memiliki satu pompa listrik dan satu pompa yang digerakkan secara mekanis oleh mesinnya. Pompa listrik adalah yang utama dan pompa mekanis sebagai cadangan. Pompa mekanis rusak pada akhir tahun 1989 dan diganti dengan pompa listrik. Memperbaiki yang asli sangat mahal dan suku cadangnya tidak tersedia. Sejak saat itu, setiap baling-baling dijalankan dengan dua pompa listrik. Namun jika daya listrik hilang, baling-baling secara otomatis akan berpindah ke posisi alaminya, yaitu mundur penuh atau pitch negatif. Biasanya, kapal seperti ini memiliki sistem cadangan yang beroperasi pada sistem yang berbeda, baik mekanik maupun listrik. Perusahaan perikanan Alaska sepenuhnya menyadari konfigurasi tersebut dan kekurangannya. Pada tahun 1988, selama uji coba di laut, Alaska Ranger bergerak mundur selama 15 detik setelah pompa hidrolik dimatikan saat kapal sedang bergerak maju. Pada Mei 1996, saat sandar dengan mesin menyala, kehilangan daya menyebabkan baling-baling dengan pitch yang dapat diatur berubah dari 0 ke pitch negatif. Kapal bergerak mundur dan menabrak Alaska Warrior yang sedang berlabuh di belakang Ranger. Pada tahun 2003, hal yang sama terjadi lagi. Kapal mundur dan menabrak kapal lain setelah baling-baling berpindah dari netral ke mundur karena masinis kepala belum mengaktifkan pompa hidrolik listrik sebelum menyalakan generator utama. Dalam situasi seperti itu di mana kapal mulai bergerak mundur, saya rasa naluri alami saya adalah mendorong tuas gas ke depan yang justru akan memperburuk situasi. Itu berlawanan dengan intuisi. Alaska Ranger membutuhkan beberapa kali perbaikan buritan selama masa operasinya. Las yang retak di tangki pemberat belakang kanan kapal diperbaiki pada tahun 1996. Pada bulan Desember 2001, kerusakan ditemukan di kedua sisi buritan yang membutuhkan penguatan penuh dan rem buritan mengalami kebocoran. Tindakan berulang menaikkan dan menurunkan pintu troll pada alat penangkap ikan menyebabkan retakan pada pelat transom luar. Selama bertahun-tahun, kerusakan tersebut semakin parah dan pada bulan September 2004, air mengalir bebas antara tangki balas kiri dan kanan. Pada bulan Desember 2004, sekat tengah diperbaiki. Sekat tersebut dilas ulang pada Januari 2005 dan sekali lagi pada Oktober 2005. Pada saat yang sama, galangan kapal menambahkan plat pengganda pada transom luar. Plat pengganda adalah plat baja tambahan yang dilas di atas titik lemah, seperti menambal panel mobil yang berkarat. Namun, plat pengganda dapat memusatkan tegangan pada area yang sudah lemah. Plat ini juga bisa menjebak kelembapan dan menyembunyikan kondisi logam asli di bawahnya. Sebuah foto yang diambil pada tahun 2005 saat perbaikan menunjukkan air bocor dari ruang kosong di buritan tempat plat-plat itu dilas. Pada April 2007, kebocoran ditemukan, tetapi penyebab atau lokasi pastinya tidak diketahui. Pekerjaan besar dengan plat pengganda baru dan perbaikan di kedua sisi transom luar dicatat pada November 2005 dan lagi pada November 2007. Sebagai bagian dari armada Head and Guard, Alaska Ranger memiliki pengecualian besar. Lebih dari 60 kapal dalam armada ini dibebaskan dari inspeksi penjaga pantai Amerika Serikat hingga tahun 2006 ketika perjanjian kepatuhan dan keselamatan alternatif diperkenalkan. Program ini bertujuan untuk membawa kapal-kapal lama agar memenuhi standar yang sama dengan peraturan saat ini untuk kelas kapal mereka. Pada bulan Maret 2007, penjaga pantai mengeluarkan pedoman baru untuk kapal perikanan komersial, membaginya menjadi 3 kategori, yaitu kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pengolah ikan. Pedoman baru tersebut mewajibkan kepatuhan dan sertifikasi yang diperbarui. Pada Januari 2008, penjaga pantai melaporkan hanya 7 kapal yang sepenuhnya patuh.
Kantor penjaga pantai Seattle menjalankan program untuk armada Head and Gut dan hanya satu inspektur yang melakukan sebagian besar pemeriksaan, yang berarti penjaga pantai tidak mengetahui kondisi sebagian besar kapal. Pada akhir Februari 2008, mereka mengeluarkan perpanjangan massal selama 30 hari untuk para pemohon yang belum memenuhi persyaratan dan meminta pemilik kapal untuk melaporkan pekerjaan yang masih tertunda. Catatan Alaska Ranger menunjukkan pemeliharaan yang direncanakan untuk membawa kapal tersebut sesuai dengan standar saat ini dan komunikasi dengan inspektur. Namun masih ada pertanyaan tentang kondisi tangki pemberat belakang yang tidak bisa diperiksa dengan baik dari dalam maupun luar kapal. Pada November 2007, Alaska Ranger, Alaska Durus, dan Alaska Warrior masuk ke dok kering di Yamanishi Shipyard di Jepang untuk perbaikan, modifikasi pabrik, dan pemeriksaan dok kering serta pemeriksaan struktur internal oleh penjaga pantai. Petugas maritim yang memeriksa tangki belakang kiri di Ranger mengatakan aksesnya sangat buruk. Dia menyebutnya seperti labirin dan lubang inspeksi sangat kecil, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menyorotkan senter untuk memeriksa tanda-tanda kerusakan yang jelas. Bagian luar buritan tempat pelat logam ditambahkan menciptakan ruang kosong antara logam lambung asli dan pelat baru. Perusahaan perikanan Alaska memasang buritan luar untuk melindungi bagian belakang kapal dari kerusakan alat tangkap, tetapi itu tidak dirancang untuk inspeksi internal atau perlindungan dari korosi. Galangan kapal melapisi permukaan internal kompartemen kemudi buritan dan memasang anoda korban pada area lambung yang terbuka. Tetapi rangka dan beberapa pelat di antara buritan luar dan lambung di bawahnya dibiarkan tanpa perlindungan. Alaska Ranger diperiksa oleh 2 pemeriksa penjaga pantai dari Seattle dan 2 orang yang berbasis di Jepang. Mereka menggunakan pengukuran lambung ultrasonik untuk mengukur ketebalan logam, tetapi mereka tidak memiliki data tentang ketebalan pelat asli sebagai perbandingan, sehingga mereka merata-ratakan hasil pengukuran untuk memperkirakan ketebalannya. Mereka tidak mengambil pengukuran pada pelat aus buritan dan pelat bagian dalam ruang kosong buritan maupun pelat interior atau eksterior dari rem buritan, meskipun gambar menunjukkan pelat buritan bagian dalam dapat diakses dari tangki pemberat belakang. Spesifikasi pemeriksaan mengharuskan pengukuran ketebalan area internal tangki depan dan belakang, tetapi inspektur utama mengatakan tidak ada alasan untuk melakukan pengukuran di buritan karena ada pelat aus di sana. Dia melewatkan pemeriksaan pada area yang paling sulit diakses dan di mana sebagian besar perawatan telah menumpuk. Ada perbaikan lain di buritan. Catatan perawatan mencatat adanya pelat ganda lain, sambungan las yang korosi, dan retakan pada rangka utama. Sekat tengah yang memisahkan tangki pemberat kanan dan kiri terus muncul dalam laporan dan pada Maret 2008 masih ada dalam daftar pekerjaan perusahaan. Saya pernah meminta beberapa survei dilakukan pada kapal pesiar kecil dan para inspektor sangat berpengetahuan dan teliti. Tapi selalu ada batasnya. Mereka tidak bisa membongkar ruang palka yang sulit dijangkau, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk membuat penilaian berdasarkan pengetahuan mereka. Pada hari Jumat 21 Maret 2008, Alaska Ranger berlayar ke Dutch Harbor dengan 45 awak dan 2 pengamat perikanan. Es yang bergerak ke selatan mendorong kapal keluar dari daerah penangkapan ikan yellowfin shoal sehingga perjalanan pun dipersingkat. Di pelabuhan, awak kapal mengganti alat tangkap dasar dengan alat tangkap perairan tengah untuk memburu ikan makarel. Mereka mengisi bahan bakar dan mengisi kembali persediaan. Tetapi untuk menghemat waktu, mereka tidak menurunkan ikan yang ditangkap antara tanggal 19 dan 22 Maret. Kapal ini membawa awak dari 3 organisasi yang merupakan hal umum untuk kapal penangkap ikan seperti ini. Perusahaan perikanan Alaska menyediakan 40 anggota kru, termasuk 2 perwira dek, 3 perwira mesin, 2 juru masak, 1 pramugara, dan 32 pekerja pabrik. 5 anggota kru adalah warga negara Jepang yang dipekerjakan oleh North Pacific Resources, cabang AS dari ANU Fisheries, yang memiliki kesepakatan eksklusif untuk membeli semua hasil tangkapan dari perusahaan perikanan Alaska. Ahli perikanan mereka berada di atas kapal untuk memastikan spesies yang tepat menjadi target. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap operasi yang seringkali menyebabkan perselisihan di atas kapal perusahaan perikanan Alaska antara kru AS dan Jepang. Kru pabrik bergiliran dalam 3 tim yang bekerja selama 12 jam dengan 6 jam istirahat. 2 kelompok bertugas, sementara pabrik beroperasi sepanjang waktu. Kondisinya berat dan pengalaman para kru bervariasi dari yang sudah bertahun-tahun hingga yang baru beberapa hari saja.
Seorang pekerja pabrik bergabung di Dutch Harbor tepat sebelum kapal berlayar. Saya pernah berlayar di cuaca buruk, bukan di wilayah ini. Tapi saya tidak ingin bekerja di kapal penangkap ikan seperti ini. Saya rasa saya akan baik-baik saja saat berlayar. Tapi saya tidak bisa membayangkan bekerja di bawah dek menyiangi ikan sepanjang hari. Itu pekerjaan yang sangat berat. Beberapa pekerja pabrik juga bertugas sebagai mandor dek atau anak buah kapal, bekerja di dek saat penangkapan ikan dan di pabrik sesuai kebutuhan. Kepala insinyur Jepang mengelola sistem pendingin, hidrolik, dan sistem pabrik. Teknisi Jepang lainnya membantu dalam penangkapan ikan dan perawatan. Musim berlangsung dari 20 Januari hingga Oktober dengan target spesies yang berubah sepanjang tahun. Es laut biasanya terbentuk di Laut Bering Utara pada akhir November ketika air laut mencapai sekitar minus 1,7 derajat Celcius hingga sekitar bulan Juni. Air laut membeku pada suhu minus 1,8 derajat Celcius. Manajer operasional perusahaan perikanan Alaska percaya bahwa lambung kapal sudah berstandar kelas S dengan baja yang diperkuat di atas dan di bawah garis air sehingga mereka berlayar pada musim-musim ketika kapal akan menghadapi es laut. Perusahaan perikanan Alaska mengoperasikan 7 kapal Alaska pada saat itu. Patriot, Spirit, Pioneer, Warrior, Victory, Duris, dan Ranger. Kapten Jacobson yang berusia 65 tahun memegang beberapa lisensi. Dia telah bekerja untuk perusahaan perikanan Alaska sejak tahun 1985. Dia pernah menjadi mualim di 4 kapal perusahaan perikanan Alaska dan menjadi Kapten Alaska Ranger pada Maret 2008. Mualim Silvera berusia 50 tahun dan juga memegang lisensi kapten. Dia pernah bertugas sebagai kapten atau mualim di semua 7 kapal perusahaan perikanan Alaska. Dia bergabung dengan Alaska Ranger sebagai mualim pada Maret 2008. Sejak 2007, Kepala Insinyur Cook yang berusia 65 tahun bertugas di Alaska Patriot dan Alaska Victory. Dia pindah ke Alaska Ranger pada Januari 2008 dan mengawasi 2 asisten insinyur secara bergiliran. Fishmaster Konosan berlayar di Alaska Ranger sejak 2005 sebagai perwakilan perusahaan Jepang Anyo. 2 pengamat NOAA naik ke kapal antara tanggal 4 hingga 19 Maret untuk memantau operasi dan mengumpulkan data tangkapan yang digunakan untuk mengelola lebih dari 40 perikanan Amerika Serikat. Alaska Ranger membawa 55 baju imersi dengan lampu strobo, 3 rakit penyelamat karet berkapasitas 20 orang dengan lampu strobo, dan sebuah e-perp yaitu suar darurat yang mengirimkan lokasi kepada petugas tanggap darurat dari posisi manapun di permukaan bumi. Latihan keselamatan bulanan terutama berfokus pada berkumpul dan mengenakan baju imersi. Tim darurat melakukan latihan lain dengan frekuensi yang lebih jarang. Meninggalkan kapal, pemadaman kebakaran, penyelamatan orang jatuh ke laut, pengurasan air atau pengendalian kerusakan, mengirim panggilan darurat dan melaporkan alarm yang tidak berfungsi. Tim darurat terdiri dari seorang manajer pabrik, seorang kepala pabrik, 3 pekerja pabrik, seorang awak dek, dan seorang bosun. Nakoda, mualim, dan 1 asisten insinyur juga memiliki sertifikat pengendalian kerusakan atau keselamatan. Tidak ada anggaran khusus untuk keselamatan atau program pelatihan tertulis, tetapi pemeriksa penjaga pantai mengatakan bahwa kru Fishing Company Alaska bersikap profesional dan kooperatif dalam hal keselamatan. Dan salah satu pemeriksa mengatakan, Fishing Company Alaska selalu menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan. Dalam pelayaran rekreasi, pelatihan keselamatan seringkali bersifat opsional. Di banyak bagian dunia, Anda bisa membeli kapal dan mulai berlayar tanpa kualifikasi formal atau pelatihan keselamatan apapun. Di sektor komersial, keselamatan diatur. Tak lama setelah tengah hari pada hari Sabtu 22 Maret 2008, Alaska Ranger meninggalkan Dutch Harbor menuju Petrol Bank, sekitar 500 mil laut ke arah barat untuk menangkap ikan makarel. Pada pukul 12.36, angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 15 knot dan hembusan hingga 27 knot, dan jarak pandang sekitar 1,75 mil laut dengan salju ringan yang tertiup angin. Suhu udara sekitar minus 4 derajat Celcius dan suhu air antara 0 hingga 2 derajat Celcius. Perakiraan dari Layanan Cuaca Nasional menunjukkan kondisi cuaca yang memburuk dengan peringatan angin kencang dan semprotan air laut yang membeku. Angin meningkat hingga 40 knot dengan hembusan hingga 55 knot, gelombang laut mencapai 4 meter. Lebih banyak salju dan semprotan air laut beku yang lebat hingga Sabtu malam sampai Minggu tanggal 23. Manajer operasional perusahaan perikanan Alaska mengatakan perjalanan ke Patrol Bank memakan waktu sekitar 2,5 hari. Kru biasanya beristirahat di perjalanan dan menonton film saat mereka tidak tidur. Pada pukul 19.00,
masinis jaga malam menggantikan masinis siang, dan mualim menggantikan kapten di dek. Sekitar pukul 2 pagi pada hari Minggu 23 Maret, mualim sedang berjaga dan perjalanan berlangsung tanpa kejadian apapun. Dia menerima panggilan satelit dari mualim di Alaska Spirit yang berada sekitar 100 mil laut di belakang mereka, juga menuju ke Patrol Bank. Mereka mengobrol selama sekitar 25 menit tanpa menyebutkan adanya kekhawatiran apapun. Sesuai dengan perakiraan, cuaca memburuk dengan gelombang rata-rata mendekati 2,5 meter dan gelombang sesekali mencapai 5 meter. Di bawah dek, situasinya tidak tenang. Pada pukul 02.00, sekitar waktu yang sama saat mualim menerima panggilan dari Alaska Spirit, masinis jaga malam melihat alarm God yang menandakan air tinggi di ruang kemudi dan pergi memeriksa. Untuk menuju ruang kemudi, dia harus melewati ruang mesin, lalu ruang mesin tambahan, dan masuk ke ruang kemudi di bagian belakang kapal. Dia membuka pintu kedap air ke ruang mesin tambahan dan melihat air dalam jumlah besar masuk deras. Ruang kemudi berada di belakang ruang mesin tambahan, dan ruang rem berada di atas ruang kemudi. Tidak jelas apakah air itu berasal dari ruang rem atau ruang kemudi. Dia menutup pintu dan memukul pengunci pintu sampai segelnya berhenti bocor. Dia menelpon anjuman dari ruang hidrolik untuk melaporkan banjir besar dan memberitahu mualim untuk membunyikan alarm umum. Lalu dia menelpon kepala kamar mesin. Pada pukul 02.30, mualim membunyikan alarm dan sebagian besar awak kapal berkumpul di anjungan, sementara tim darurat mulai melakukan penanggulangan kerusakan. Masinis malam mulai menyalakan pompa sentina dan pompa balas untuk mengeringkan ruang kemudi, ruang mesin bantu, dan ruang mesin utama. Kemudian dia menuju ke ruang rem. Di ujung belakang kapal, di dek pabrik, kedua pintu kedap air menuju ruang rem terbuka. Airnya hampir setinggi lutut. Tim darurat membawa pompa darurat portable dari bengkel. Tapi sebelum mereka bisa menyalakannya, insinyur malam dan kepala insinyur Jepang memberitahu mereka untuk berkumpul di anjungan dan bersiap-siap meninggalkan kapal. Kedua insinyur itu masuk ke ruang rem yang terus terisi air dan mencoba mencari sumber air yang membanjiri. Mereka mendengar trafo meletup-letup saat air mencapai panel listrik. Para insinyur menutup salah satu dari dua pintu kedap air di ruang rem dan satu pintu lagi antara bengkel dan sumur tangga untuk menghindari risiko tersengat listrik. Kepala insinyur Jepang melapor kepada kepala nelayan yang kemudian mengirim dia dan seorang teknisi Jepang kembali ke ruang mesin beberapa kali untuk memeriksa tingkat banjir. Mereka dapat melihat air naik dengan cepat di sentina ruang mesin meskipun palka sekat sudah tertutup rapat. Pada pukul 02.36 buritan atau bagian belakang kapal sudah mulai rendah di air tetapi belum sepenuhnya tenggelam. Mualim Ranger kembali memanggil Alaska Spirits dan dengan tenang berkata, "Datanglah ke sini, kami kemasukan air di ruang kemudi." Dia meminta mualim Spirit untuk menghubungi penjaga pantai, kantor perusahaan perikanan Alaska di Dutch Harbor, dan armada lain yang bisa dihubungi. Mualim Spirit melakukan beberapa panggilan melalui telepon satelit. Alaska Ranger berada lebih dari 100 mil laut di sebelah barat Dutch Harbor dan lebih dari 50 mil laut dari daratan terdekat. Spirit hampir 100 mil laut di belakang. Tetapi Alaska Warrior lebih dekat, yaitu 35 mil laut di jalur yang sama dengan Ranger. Pada pukul 02.42, Spirit menghubungi Warrior tentang situasinya, dan Warrior menuju ke Ranger dengan kecepatan 10 knot, sekitar 3,5 jam perjalanan. Pada pukul 02.46, Alaska Ranger mengirimkan Mayday pertamanya, dan stasiun penjaga pantai Kodiak langsung merespons. Kru memberikan koordinat mereka yang tepat dan tetap berkomunikasi, sementara penjaga pantai meneruskan kasus ini ke Pusat Koordinasi Penyelamatan Juneau pada pukul 02.54. Mereka memberitahu kru untuk mengaktifkan EPIRB mereka secara manual, yaitu suar darurat mereka. Pada pukul 02.58, penjaga pantai mulai melakukan panggilan pengecekan setiap 5 menit, sementara pusat komando meluncurkan 2 pesawat dan mengalihkan kapal penjaga pantai Monroe beserta helikopter HH-65 Dolphin miliknya. Di atas kapal Ranger, sebagian besar kru berkumpul di ruang kemudi dan mengenakan pakaian darurat, sementara tim darurat melakukan pengendalian kerusakan. Menghitung jumlah orang tidak mudah dilakukan dengan sarung tangan tebal pada pakaian imersi, dan daftar kehadiran sudah tidak mutakhir. Tetapi kepala pabrik tetap memastikan semua orang tercatat. Karena kebisingan dan asap, kapten memindahkan tempat berkumpul ke dek luar,
dan kepala juru masak memasukkan kelompok-kelompok kecil secara bergantian ke dalam agar bisa menghangatkan diri. Bagian buritan terus turun semakin rendah ke dalam air sampai ombak menyapu buritan dan menyeret jaring serta peralatan dari dek trol. Masinis jaga siang mendengar kepala insinyur melaporkan kemudi hilang dan mereka harus meninggalkan kapal. Pada pukul 03.10, hampir 1 jam setelah tanda pertama masalah, Anjungan melaporkan kepada penjaga pantai bahwa mereka telah kehilangan kemudi. Dengan mesin utama masih berjalan, masinis jaga malam dan kapten pergi untuk menilai banjir di ruang mesin. Kapten tidak ingin kapalnya mati mesin di tengah laut. Listrik kapal padam sekitar pukul 03.30. Lampu darurat menyala dan mesin utama tetap berputar, tetapi kapal mulai bergerak mundur dengan tenaganya sendiri. Saat listrik gagal, baling-baling dengan pitch yang dapat dikontrol kembali ke posisi pitch negatif alaminya dan membalik arah perjalanan kapal. Gelombang laut meningkat hingga hampir 8 meter dan kapal tiba-tiba miring tajam ke sisi kanan kapal dan kondisinya terus memburuk. Kapten dan insinyur malam mengenakan baju pelindung mereka dan pada pukul 04.02, Alaska Ranger memberitahu penjaga pantai bahwa mereka akan segera meninggalkan kapal. Sebuah C-130 lepas landas dari Kodiak yang berjarak hampir 700 mil laut dan sebuah helikopter MH-60 Jayhawk lepas landas dari St. Paul yang berjarak sekitar 200 mil laut. Kapal patroli penjaga pantai Monroe berlayar dengan kecepatan 30 knot dari jarak sekitar 110 mil laut dengan helikopter HH-65-nya untuk lepas landas ketika sudah dalam jangkauan. Setiap helikopter membawa seorang pilot, kopilot, mekanik penerbangan, dan perenang penyelamat. Alaska Warrior lebih dekat dibandingkan Monroe dan diperkirakan akan tiba lebih dulu di lokasi. Kemiringan ke kanan terus bertambah, jadi kru mengeluarkan 3 rakit penyelamat. Tapi karena kapal bergerak mundur, rakit penyelamat melayang ke depan melewati haluan. Koki kepala merobek telapak sarung tangan baju pelindungnya saat mencoba menarik rakit penyelamat ke samping. Pada pukul 04.16, jembatan komando memberitahu penjaga pantai bahwa kru akan tetap berada di kapal. Rakit penyelamat mereka telah hilang. Saat kapal bergerak mundur, lebih banyak air masuk melalui buritan yang mempercepat masalah mereka. Kurang dari 10 menit kemudian, 2 orang terjatuh ke laut saat kemiringan ke kanan mencapai 45 derajat. Suhu udara sekitar minus 9 derajat Celcius dengan angin 26 knot dan salju lebat. Angin dingin membuat suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius dengan laut hampir membeku dan ombak setinggi 8 meter. Pada pukul 04.20, 3 orang-orang mulai melompat ke air. 7 menit kemudian, helikopter Jayhawk dari St. Paul masuk ke jangkauan radio. Kapten di kemudi melaporkan kemiringan 45 derajat kapal hampir terbalik dan hanya 7 awak yang masih berada di atas kapal. 40 orang berada di air. Jayhawk menjalin komunikasi dengan Alaska Warrior yang berada sekitar 11 mil laut di sebelah timur dan semakin mendekat, tetapi masih 1 jam lagi. Ketika Jayhawk tiba pada pukul 5:05, hampir 3 jam setelah insiden dimulai, mereka tidak dapat menemukan kapal tersebut. Alaska Ranger tenggelam di perairan sedalam 1.800 meter. Helikopter itu terbang menuju lampu strobo terang yang mereka kira adalah rakit penyelamat, tetapi mereka menemukan puluhan lampu strobo yang lebih kecil dari orang-orang yang mengenakan baju imersi mereka. Mereka melakukan kontak dengan rakit penyelamat menggunakan radio VHF genggam. Beberapa kru Ranger telah berhasil masuk ke rakit penyelamat dan dalam keadaan baik, jadi helikopter memprioritaskan orang-orang yang masih berada di air. Penyelam penyelamat turun dan mereka mengangkat 2 orang sekaligus. Lalu 6 orang, kemudian sepasang lagi. Lalu 3 orang lagi. Sehingga total ada 13 orang yang selamat yang merupakan kapasitas maksimum mereka. Karena tidak ada kapal penyelamat di lokasi, mereka mengangkat kembali penyelam itu dan terbang ke Alaska Warrior untuk menurunkan para penyintas. Pada pukul 06.04, mereka mendapati Warrior tidak memiliki ruang dek terbuka yang aman. Jadi mereka mengalihkan tujuan ke kapal patroli Monroe yang letaknya lebih jauh tapi masih dalam jangkauan. Monroe meluncurkan helikopter Dolphin pada pukul 05.55 sehingga dek penerbangan menjadi kosong. Tetapi dek tersebut dirancang untuk HH-65 yang lebih kecil, bukan HH-60 yang lebih besar. Pada pukul 06.20, pesawat pencari dan penyelamat HC-130 tiba di atas lokasi dan mulai menghitung lampu strobo. Pesawat itu mengoordinasikan helikopter-helikopter dan membimbing Warrior menuju rakit penyelamat.
Pada pukul 06.33, helikopter kecil Dolphin menurunkan perenang penyelamatnya ke air, mengangkat 3 orang yang selamat satu persatu, mengambil kembali perenangnya, lalu bergerak ke kelompok lain. Kelompok itu memberi isyarat agar mereka menuju sepasang orang lain yang membutuhkan bantuan lebih mendesak. Perenang penyelamat menemukan masinis shift siang sedang membantu seorang anggota kru yang tidak merespons. Dia mulai memasukkan pria yang tidak merespons itu ke dalam keranjang penyelamat. Tetapi karena kombinasi cuaca buruk, jarak pandang yang rendah, dan urgensi bahan bakar yang menipis, mekanik penerbangan mulai mengangkat sebelum korban benar-benar masuk ke dalam keranjang. Ketika keranjang itu sampai di helikopter, korban masih tergantung setengah badan di luar keranjang. Air di dalam pakaiannya membuat dia terlalu berat untuk ditarik masuk ke dalam kabin. Saat montir itu berbalik mencari pisau untuk memotong dan menguras pakaian itu, pria tersebut terpleset dan jatuh lebih dari 12 meter kembali ke laut. Para perenang penyelamat sudah bergerak sekitar 65 meter menuju masinis shift siang untuk mempersiapkannya dijemput dan tidak dapat menemukan anggota kru yang jatuh di antara ombak. Sangat mudah kehilangan orang lain dari pandangan di air. Ada saat-saat di mana Anda tidak melihat perahu selama beberapa menit karena Anda terombang-ambing tidak sinkron di lembah atau puncak gelombang. Pada pukul 6.44, Jayhawk tiba di kapal patroli Monroe dan menurunkan 12 orang yang selamat satu persatu ke dek. Mereka dibawa ke dek makan untuk triase. Jayhawk melaporkan 13 orang yang diselamatkan melalui radio, tetapi kru dek menghitung 12 orang. Ketidaksesuaian ini tidak diteruskan kepada koordinator pencarian dan penyelamatan di pusat kendali Monroe. Karena HH-60 tidak bisa mendarat di dek helikopter Monroe yang kecil, setelah menurunkan para penyintas, kru menyiapkan pengisian bahan bakar di udara. Mereka mengoper selang bahan bakar dengan adaptor khusus menggunakan hoist. Mekanik penerbangan menghubungkannya untuk memulai aliran bahan bakar dan mengirimkan selang kembali ke bawah setelah pengisian selesai. Saat kapal patroli mendekati area pencarian, kapal tersebut mengambil alih komando di lokasi dari Pusat Koordinasi Penyelamatan Juneau. Helikopter Dolphin yang lebih kecil yang masih berada di lokasi kecelakaan juga hampir kehabisan bahan bakar. Helikopter itu menjatuhkan rakit penyelamat kecil di dekat 3 orang yang selamat, meninggalkan perenang penyelamatnya bersama orang-orang di air dan kembali ke Monroe. Pada pukul 7.26, Alaska Warrior tiba. Korban di rakit penyelamat tidak bisa memanjat tangga penyelamat di laut yang ganas. Jadi Warrior menggunakan derek dan tali pengaman untuk mengangkat semua 10 orang ke atas kapal dengan selamat. Helikopter Jayhawk yang lebih besar mempersingkat pengisian bahan bakarnya agar Monroe bisa mendekat ke helikopter Dolphin yang hampir kehabisan bahan bakar. Jayhawk memiliki cukup bahan bakar untuk melanjutkan penyelamatan. Helikopter Dolphin mendarat di Monroe dengan 5 orang yang selamat. Jayhawk tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 dan Warrior mengevakuasi rakit penyelamat kedua dengan 12 orang yang selamat lagi. Jayhawk mengevakuasi 4 orang lagi, mengambil kembali perenang penyelamat dari Dolphin, seorang korban yang tidak responsif, dan kemudian memastikan ketiga rakit penyelamat sudah kosong. Mereka menurunkan pelampung penanda datum untuk melacak arah hanyut dan menuju ke Monroe. Pada pukul 09.07, Jayhawk tiba dengan 4 orang yang selamat. Mereka menurunkan para penyintas dan kedua perenang ke Monroe, tetapi mualim itu tidak responsif dan tidak bisa disadarkan kembali. Pada pukul 09.55, Dolphin lepas landas lagi bersama perenangnya. Warrior mengevakuasi 3 korban yang tidak responsif, yaitu kapten, kepala insinyur, dan anggota kru yang jatuh dari helikopter. Tidak ada yang selamat. Pada pukul 10.12, penghitungan di pusat penyelamatan menunjukkan ada 22 orang yang selamat di atas kapal Monroe. Dengan 25 orang di Warrior, total 47 kru telah ditemukan dan komando penjaga pantai menghentikan pencarian. Pada pukul 11.00, Dolphin dipanggil kembali ke Monroe dan Jayhawk berangkat menuju St. Paul. Monroe dan Warrior berlayar bersama menuju Dutch Harbor. Pada pukul 12.15 siang, Pusat Koordinasi Penyelamatan menyadari 1 orang hilang setelah mencocokkan nama-nama penyintas dari Monroe dan Alaska Warrior. Fish Master asal Jepang belum ditemukan dan Monroe sebenarnya memiliki 21 penyintas, bukan 22. Mereka segera melanjutkan pencarian bersama Monroe, satu lagi Hercules HC-130 dan Dolphin HH-60. Alaska Spirit, Alaska Victory, dan Alaska Durus kemudian tiba untuk membantu pencarian, sementara Alaska Warrior terus menuju Dutch Harbor.
Penjaga pantai menghentikan pencarian pada malam berikutnya pukul 21.12 pada hari Senin 24 Maret. Tetapi kapal-kapal perusahaan perikanan Alaska tetap berada di lokasi untuk melanjutkan pencarian mereka sendiri. Sebanyak 42 dari 47 awak berhasil diselamatkan dengan tingkat hipotermia yang bervariasi. 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu kapten, mualim, kepala mesin, dan seorang pekerja pabrik. Kepala nelayan tidak pernah ditemukan dan diduga telah meninggal dunia. Dengan kapal berada di kedalaman 1.830 meter di bawah permukaan air, para penyelidik dari NTSB dan penjaga pantai mengandalkan kesaksian, catatan layanan, dan dokumen perusahaan untuk menyusun kronologi kejadian. Baik NTSB maupun penjaga pantai mengatakan bahwa titik pasti terjadinya banjir di Buritan kemungkinan besar tidak akan pernah diketahui. Namun kesaksian dan riwayat perawatan telah membentuk gambaran yang menyeluruh. Setelah air pertama kali masuk ke ruang poros kemudi, kru memberitahu penjaga pantai bahwa mereka kehilangan kendali kemudi dan kemungkinan juga kehilangan kemudi kapal. Jika batang kemudi terlepas, itu akan meninggalkan lubang sekitar 22 cm yang merupakan diameter dalam cincin pengunci di bagian atas tabung poros kemudi. Lubang berukuran 22 cm bisa membanjiri ruang poros kemudi dalam waktu kurang dari 5 menit jika lengan kemudi tidak menghalangi dan batang kemudi sudah terlepas, yang sesuai dengan kesaksian juru mesin malam yang mendengar alarm dan melihat dinding air. Namun kehilangan kemudi hanyalah gejala dari buritan yang sudah aus, bukan penyebab tunggal. Amandemen 80 membuat penggantian trawler publik tua menjadi tidak menarik, sehingga kapal-kapal tua tetap bekerja keras di Laut Bering, memaksa lambung kapal yang sudah uzur melewati masa jayanya. Ketika Anda menambahkan pengecualian inspeksi sebelumnya, ini menciptakan lubang lain dalam model keju Swiss yang seharusnya bisa ditutup bertahun-tahun sebelumnya. Namun pengecualian inspeksi tidak berarti kapal tersebut tidak pernah diperiksa. Alaska Ranger telah menjalani beberapa survei dan pemeriksaan keselamatan selama masa operasinya. Dewan Kelautan setuju bahwa pembanjiran mulai terjadi di dalam atau dekat ruang mesin kemudi, tetapi mereka mengatakan kecil kemungkinan kemudi tersebut hilang. Karena hal itu akan mengendur secara bertahap selama berjam-jam atau berhari-hari, menimbulkan suara dan getaran yang seharusnya bisa diperhatikan selama pemeriksaan rutin. Tidak ada yang melaporkan mendengar suara retakan, benturan, atau suara pukulan, maupun merasakan getaran atau masalah kemudi sebelum pembanjiran mulai terjadi. Kedua investigasi tersebut tidak berhasil mengidentifikasi titik pasti terjadinya kebocoran. Namun, analisis penjaga pantai menunjukkan bahwa beberapa sekat dan dek tidak kedap air yang memungkinkan terjadinya pembanjiran progresif dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Alaska Ranger akan selamat jika pembanjiran hanya terbatas pada ruang mesin kemudi. Bahkan jika ruang rem, ruang generator, mesin belakang, lorong, dan bengkel ikut terendam, kapal tersebut masih bisa tetap mengapung. Namun begitu air mencapai ruang mesin dan melebihi kapasitas pompa, kehilangan kapal menjadi tak terhindarkan. Para penyelidik menyimpulkan bahwa tenggelamnya kapal disebabkan oleh pembanjiran progresif melalui buritan. Namun NTSB menambahkan bahwa pergerakan kapal yang tidak terkendali ke arah belakang turut berkontribusi pada jumlah korban jiwa. Kegagalan mode mundur pada sistem baling-baling dengan pitch yang dapat dikendalikan menyebabkan kapal bergerak mundur atau ke belakang ketika daya hidrolik listrik hilang. Penjaga pantai mencatat bahwa satu-satunya cara untuk mencegah gerakan mundur setelah kehilangan tekanan hidrolik adalah dengan mematikan mesin utama. Sistem pemadaman darurat mesin jarak jauh di ruang kemudi diuji pada Januari 2008 bersama kapten sebelumnya dan teknisi malam. Namun kapten dan mualim yang sekarang tidak hadir saat pengujian itu. Mereka baru bergabung dengan kapal antara Januari dan Maret. Meskipun sudah ada pengujian itu, kedua teknisi kemudian bersaksi bahwa mereka mengira hanya kru ruang mesin yang bisa mematikan mesin. Ketika kapal bergerak mundur saat tenggelam, kaptennya tidak siap. Pada saat itu, masuk ke ruang mesin sudah tidak aman, yang berarti penghentian jarak jauh adalah satu-satunya pilihan. Tetapi tidak ada seorang pun di kapal yang tampaknya memahami atau mempercayainya. Tidak ada peringatan atau prosedur tertulis yang menjelaskan bahwa kapal bisa tiba-tiba bergerak mundur jika listrik padam. Juga tidak ada petunjuk tentang bagaimana cara meresponsnya. NTSB menemukan bahwa kapal tidak akan bergerak mundur jika propeller dengan pitch yang dapat diatur masih menggunakan pompa hidrolik mekanis aslinya. Memperlambat atau mematikan mesin utama akan menghentikan gerakan mundur, kemungkinan besar memperlambat masuknya air dan menjaga rakit penyelamat tetap dalam jangkauan. Ada beberapa hal lain yang muncul dalam laporan NTSB.
Kru terkadang tidur atau minum saat bekerja, meskipun perusahaan perikanan Alaska memiliki kebijakan toleransi nol. Laporan toksikologi untuk kapten, mualim, dan kepala mesin yang meninggal menunjukkan mereka tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Tetapi para penyintas tidak diuji. Survei kapal tahun 2006 menilai Alaska Ranger sekitar $5,5 juta dengan biaya penggantian sekitar $15 juta. Tidak pernah dilakukan penyelamatan atau inspeksi jarak jauh terhadap bangkai kapal tersebut. Pada tahun 2016, Alaska Dura tenggelam karena integritas kedap air yang buruk sehingga ruang mesin terendam air. Pada awal tahun 2017, perusahaan perikanan Alaska ditutup dan menjual sisa asetnya. Untuk menonton bencana lainnya, klik video yang ada di layar sekarang.